Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saat ini saya sedang berada di halte Transjakarta GBK. Saya baru saja turun dari bus Transjakarta dan akan melanjutkan perjalanan pada sore ini. Pada konten kali ini, kembali saya akan membawa teman-teman untuk sama-sama kita jalan-jalan sore, memantau dan melihat kondisi suasana jalanan Jakarta saat ini. Nah, sekarang saya sudah keluar dari halte Transjakarta. Kita akan naik ke atas JPO GBK yang merupakan jalur akses untuk keluar masuk halte Transjakarta. Naik ke atas JPO, kita melewati jalur seperti ini, teman-teman. Di sini tampak cukup ramai orang berlalu lalang karena saat ini merupakan jam bubaran kantor, sehingga para pegawai yang bekerja di sekitar gedung perkantoran dekat-dekat area ini akan berduyun-duyun menuju halte bus ini. Dan jika kita perhatikan lebih detail lagi, orang-orang yang lewat di sini tidak hanya pegawai kantor saja, tapi ada juga yang berpakaian olahraga, siap berolahraga. Mengingat halte bus ini memang dekat sekali dengan Stadion Gelora Bung Karno atau Kompleks GBK, yang biasanya sore-sore begini banyak didatangi masyarakat untuk berolahraga di sana. Seperti inilah suasana JPO GBK. Mungkin teman-teman sudah sering ya melihat konten tentang tempat ini. Dan saya sendiri juga sudah beberapa kali membuat konten di JPO ini. Nah, jembatan inilah yang memfasilitasi orang untuk menyeberang jalan dan sebagai jalur akses keluar masuk halte bus Transjakarta. Karena saat ini masih sore dan hari masih cukup terang ya, sehingga lampu warna-warni yang sering kita lihat menghiasi JPO ini belum juga dinyalakan. Mungkin sebentar lagi lampu tersebut akan menyala. Suasana di sini dan pemandangan dari atas JPO memang keren, teman-teman. Karena di bawah sana adalah Jalan Sudirman yang sekitarnya berjejer gedung-gedung pencakar langit. Makanya nggak heran banyak yang suka bikin konten di sini atau datang ke sini sekedar bersuah foto. Dan tempat ini termasuk salah satu spot wisata Instagramable di Jakarta. Baiklah, kita lanjut lagi perjalanan ini, turun dari JPO. Nanti kita akan menelusuri trotoar sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, yang mulai dari JPO GBK ini jalan kaki hingga menuju ke arah Bundaran Senayan. Kita akan coba pantau jalanan di Jakarta sore ini, kira-kira seperti apa kondisinya. Dari atas sini, jalanan di bawah memang bisa terpantau. Lalu lintas sore ini cukup padat dan sedikit ada kemacetan. Tapi harap maklum saja teman-teman, saat ini memang lagi jam-jam sibuknya, orang-orang baru bubaran kantor. Kalaupun ada sejumlah titik jalanan di Jakarta sekarang ini yang mulai padat dan macet, ini pertanda situasi Jakarta saat ini bisa dibilang Jakarta sudah normal kembali setelah kurang lebih 2 tahun lamanya terdampak pandemi. Tampaknya kasus COVID-19 sudah mulai terkendali dan PPKM juga sudah dilonggarkan pemerintah. Sekolah dan transportasi umum sudah 100%. Dan ada kabar terbaru, Transjakarta saat ini sudah mulai kembali beroperasi 24 jam. Hampir semua tempat sudah dibuka, mulai dari perkantoran, mal, kafe, pasar, dan tempat-tempat pariwisata sudah dibuka semua. Ya bersyukur saja teman-teman, Jakarta sekarang sudah ramai lagi. Warga sudah leluasa beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker. Dan semoga saja pandemi cepat berlalu.
teman-teman, saat ini kita sedang menelusuri trotoar jalanan Sudirman yang arahnya menuju Bundaran Senayan. Memang paling asik ya kalau jalan kaki itu memilih waktu sore-sore seperti sekarang ini, karena cuacanya sudah tidak panas dan pemandangan kota juga terlihat lebih cantik. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini teman-teman, kota Jakarta kalau kita teliti dan kita cermati, memang banyak mengalami perubahan yang cukup drastis. Perubahan secara langsung yang bisa kita lihat dan kita nikmati, yaitu terkait dengan sistem transportasi umum yang semakin baik dan terintegrasi. Lebih dari itu, ada juga pembangunan sarana dan prasarana, contohnya pembangunan JPO dan revitalisasi trotoar menjadi lebar dan nyaman, seperti trotoar yang sedang kita lewati ini. Ada juga begitu banyak taman kota yang dibangun dan direvitalisasi sebagai wujud ruang ketiga bagi warga. Bahkan taman-taman tersebut menjadi tempat rekreasi gratis dan jadi tempat olahraga bagi penduduk di sekitarnya. Yang kita lewati ini adalah pohon tabebuya yang bunganya sedang mekar. Cakep banget ya, sehingga membuat suasana jalanan tampak lebih cantik. Di Jalan Sudirman ini memang gak cuma trotoarnya saja yang lebar dan bagus, tapi juga ditanami pohon-pohon pelindung dan juga ada tanaman hias, sehingga pemandangan kota tidak melulu gedung-gedung bertingkat saja, tapi ada juga unsur hijaunya, ada tanamannya. Fungsi pepohonan dan tanaman hias tentu saja mempercantik pemandangan kota, sekaligus menyerap polusi udara di sekitar. Mungkin inilah bedanya Jakarta dengan kota-kota besar di dunia. Jakarta memiliki pedestrian yang ditanami dengan pohon-pohon hijau yang jumlahnya cukup banyak. Sementara itu, gedung-gedung pencakar langit yang berjejer di sepanjang jalanan turut memberikan kemegahan dan membuat Jakarta tampak metropolitan dan modern. Nah, perpaduan antara gedung pencakar langit, pepohonan yang hijau, dan tanaman hias, ditambah lagi langit sore yang cantik, membuat Jakarta jadi kota yang estetik. Pokoknya berada di kawasan Sudirman ini, serasa kita lagi jalan-jalan di luar negeri teman-teman. Dan kesan yang kita dapat, Jakarta sudah sejajar dengan kota-kota maju di dunia. Coba perhatikan ya, sepanjang trotoar Sudirman yang sedari tadi kita jalani, memang tetap terjaga kerapian dan keindahannya. Suasana berjalan kaki seperti biasa selalu nyaman dan menyenangkan. Dan sebagai informasi saja ya teman-teman, trotoar di Jalan Sudirman ini merupakan salah satu contoh trotoar yang konsepnya complete street, di mana trotoar dibangun terintegrasi dengan transportasi publik lainnya. Trotoar dengan konsep complete street itu menjadikan para pejalan kaki dapat lebih mudah mengakses ke berbagai moda transportasi publik seperti ke stasiun MRT, halte bus Transjakarta, dan halte bus non-BRT. Perubahan-perubahan Jakarta sekarang ini kalau kita kalkulasi atau kita jumlahkan ya lumayan banyak teman-teman, mungkin tidak terhitung. Dan hal ini juga diperkuat atau bisa kita lihat dari banyaknya netizen yang sering mengupload video maupun foto wajah Jakarta yang sekarang ke media sosial yang menampilkan betapa indahnya kota ini, baik itu siang maupun di malam hari. Dan tak sedikit juga warganet yang memuji Jakarta sekarang tak kalah indah dengan luar negeri. Begitulah kata netizen teman-teman. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sampai pada bagian yang namanya JPO Bundaran Senayan. Sementara itu, jalanan bagi kendaraan bermotor di sekitar atau di bawah JPO Bundaran Senayan terpantau ramai dan lancar.
Kita lanjutkan lagi perjalanan kita sore ini dengan naik ke atas JPO Bundaran Senayan. Kita akan coba cek and recheck dari atas jembatan. Kira-kira penampakannya seperti apa? Yuk teman-teman, kita naik ke atas JPO melalui jalur ini. Jika trotoar jalanan sudah dibangun bagus, tentu saja harus diimbangi dengan JPO yang bagus pula. Jangan sampai trotoarnya bagus tapi JPO-nya terlihat kusam. Dan maraknya pembangunan JPO di Jakarta sekarang ini memang dalam rangka memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki, khususnya untuk menyeberangi jalan. Nah, sekarang kita sudah berada di atas JPO Bundaran Senayan. Terlihat keren, desainnya minimalis, dan yang terpenting adalah tetap terawat. Sedikit informasi tentang keberadaan JPO ini ya teman-teman. JPO Bundaran Senayan diresmikan pada 28 Februari 2019 yang lalu dan peresmiannya itu berbarengan dengan 2 JPO lainnya, yaitu JPO GBK yang tadi juga sudah kita lewati dan satu lagi adalah JPO Polda Metro Jaya. Ketiga JPO ini letaknya ada di Jalan Sudirman. Dan kalau kita hitung keberadaan JPO tersebut, umurnya kurang lebih sudah 3 tahun. Nah, semoga saja ke depannya JPO tersebut tetap terjaga dan terawat. Baiklah teman-teman, sambil menyaksikan video ini, untuk yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean video-video berikutnya. Selanjutnya kita akan turun dari JPO ini. Kita akan melihat ke bagian bawah, tepatnya area trotoar di depan Ratu Plaza. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, tetaplah di channel ini dan simak video ini hingga selesai. Demikianlah teman-teman video kali ini dalam rangka jalan-jalan sore menelusuri sepanjang jalanan Sudirman yang kita mulai jalan kaki dari halte GBK hingga ke depan Ratu Plaza. Semoga saja video ini menambah informasi tentang kota Jakarta dan sekaligus menjadi tontonan yang menarik. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe channel ini dan memberi like, saran atau tanggapan di kolom komentar, serta tonton juga video-video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye.